gak? 2 tahun yang lalu sempat ada kapal feri Sewol yang pada saat itu mereka tenggelam. Terus ada 150 pelajar, siswa tenggelam meninggal di situ. Yang selamat cuma nahkoda sama wakil kepala sekolah. Dan ini adalah in memoriam ya. Ini adalah orang-orang yang siswa-siswa yang meninggal pada saat 2 tahun yang lalu itu di kapal feri itu. Kapal itu tenggelam, mereka nggak bisa berbuat apa-apa, sementara nahkodanya melarikan diri. Tak ingin menyanyiakan masa libur panjang, presenter ternama Uya Kuya sengaja memboyong istri juga 2 anaknya pelesiran ke negeri Ginseng, Korea Selatan. Negeri yang tengah naik daun karena budaya K-popnya ini sengaja dipilih Uya sebagai tujuan destinasi liburan kali ini demi memanjakan putri sulungnya, Cinta Kuya, melihat dari dekat negara yang menjadi tempat bernaung artis-artis K-pop idolanya. Tanpa buang waktu, Uya dan Cinta langsung belusukan menuju K-Star Road yang berada di Cheongdam, Donggangnam-gu di pusat kota Seoul, ibu kota Korea Selatan. Di tempat ini setidaknya berdiri sejumlah label rumah para artis K-pop seperti EXO, Super Junior, SM Town, Red Velvet, SNSD, hingga artis Kim Min Jong dan Lee Yeon Hee bernaung bersama manajemennya. Sebagai K-popper sejati, Cinta rela berjalan jauh lantaran jarak satu label dengan kantor label lainnya berjauhan. Selain dibuat takjub, Cinta juga memboyong berbagai merchandise sang idolanya itu yang tak hanya didapat di kantor manajemennya, tapi juga hingga ke pusat perbelanjaan di Myeongdong. Nah, sekarang kita lagi ada di K-Star Road. Nah, itu tuh sepanjang jalanan ini tuh ada boneka-boneka Gangnam-dong. Kayak gini nih bentuknya kameranya. Terus ada beda-beda Gangnam Doll, ada BTS, ada EXO, ada Girl Generation, Super Junior, dan masih banyak lagi. Sekarang kita lagi ada di SM. Ini nih kantornya ada di atas. Nah, sekarang kita lagi ada di JYP Entertainment Center. Nah, ini nih apa kan kantornya JYP, terus ini sini nih apa tuh semua tuh. Ada foto-fotonya semuanya. Kita jalan dari SM ke sini lumayan jauh. Nah, sekarang kita masih ada di K-Star Road. Nah, ini ada Girl Generation, Gangnam Doll-nya, SNSD. Sekarang kita lagi ada di Big Hit Entertainment. Di sini tuh tutup Big Hit. Sekarang kita lagi ada di Seoul SM Town. Jadi kayak kalau dicek di Instagramnya itu tuh kayak isinya tuh orang-orang yang ada di SM Town. Barang-barangnya apa aja? Barang-barangnya banyak, ada merchandise, album, gitu. Nah, sekarang ini ada di lantai atas ada poster-posternya, poster-poster kayak waktu mereka bikin MV-nya. Nah, sekarang ini nih isinya tuh foto-foto behind the scenes-nya mereka bikin MV-nya As If It's Your Last. Nah, di sini apa ada di behind the scenes-nya, masih ada di SM Town. Nah, tapi ini SM Town studio yang music video, terus ada foto semuanya, terus ada juga yang paling keren dressnya. Ini dressnya banyak banget. Terus albumnya juga ada di sini. Di sini ada jualan album-albumnya juga, ada lightstick juga, semuanya ada. Ini aku beli Seventeen. Korea Selatan tak hanya populer dengan budaya K-popnya saja. Tradisi sejarah masa lalu berupa peninggalan bersejarah juga menjadi tujuan wisata yang dipilih Uya dan keluarganya. Uya bersama istri juga 2 anaknya sengaja memakai hanbok, pakaian tradisional Korea Selatan saat berada di sebuah istana. Nah, sekarang kita lagi ada di Gwanghwamun, yaitu jadi istana putri. Di sini nih istana para putri dan di sana istana para raja. Maksudnya kayak tinggalnya itu dipisah gitu. Ini ratu, situ raja. Nah, kita
kita sekarang lagi masih foto-foto. Sekarang ini aku lagi mau foto. Jadi aku lagi megang sepeda. Korea. Hanbok. Aku lagi pakai hanbok. Foto pakai baju hanbok ya. Baju aslinya Korea. Itu seru banget kita foto di istananya. Itu masuk sampai dalam. Masuk dalam sampai pedalamannya sampai Ninonya Wah. bete dan sakit panas kemarin sempet ya. Puas berkeliling menggunakan subway atau kereta bawah tanah, giliran perut mereka yang dipanjakan. Selain mencoba es krim berbentuk bunga rose yang tengah hits, Uya dan keluarganya sengaja memilih restoran milik artis Korea Kang Hongdong untuk mengisi perutnya usai menjelajah kota Seoul. Lalu benarkah dari semua negara yang pernah ia singgahi bersama istri dan anaknya saat berlibur, baru kali inilah Uya memanfaatkan jasa transportasi umum sebagai moda transportasi yang ia gunakan selama berlibur di Korea Selatan. Nah sekarang kita lagi mau naik kereta. Nah ini kita harus isi kartunya dulu, kartunya. Isi berapa 7.000 Pak? Ini adalah es krim terenak adalah gelato rose ice cream. Tempatnya di Milky Way. Kayak es krim ada rasa strawberry, vanilla, coklat. Bentuknya kayak bunga rose gitu lah, kayak bunga rose gitu. Dibentuk jadi kayak ice cream. Kita sekarang ada di restoran punyanya Kang Hodong. Kang Hodong itu adalah host terkenal artis dari Korea, host presenter. Dan ini grill barbecue. Ya, dan ini yang kita lagi masak nih, daging-daging ini adalah pertama nih prime boneless short ribs, beef sapi ya, halal. Wah, seru banget jalan-jalan kita di Korea. Ini benar-benar kita nggak pakai tour, nggak pakai apa, cuman lihat internet, naik taksi, naik kereta seru ya. Kita nyasar-nyasar. Kalau di Jepang kan kita udah hafal karena lebih gampang. Di Korea kita baru pertama kali naik kereta, jadi nyasar tuh kita mesti. Karena kita di Jepang udah sering, di Korea baru sekali dan Naik kita kereta, baru nekat. sekali nggak pakai Nekat, tur. nekat naik kereta. Nekat banget. Bahasanya Itu bahasa ajaib. Korea semua. Turun naik salah stasiun, tapi seru banget. Ini anaknya jalan-jalan ke luar negeri tapi bener-bener apa ya? Nggak ada planning sama Gak sekali. ada planning sama sekali. Rencananya pas santai tadi aja. bangun tidur kita kemana ya? Ke sini, googling, Google tempatnya naik apa, terus kemana mau makan apa juga kita bener-bener blong. planningnya day by day. Setelah keseruan Uya-Kuya bersama keluarganya di kota Seoul, Korea Selatan menikmati masa libur panjang, dan selanjutnya adalah aksi doyan makan Fahmi Bo, Surti juga Bobby saat menyantap hidangan laut yang mangkal di pinggir jalan. Seperti apa keseruan keluarga di sinetron TOP ini? Aku ngelovinnya kamu, bukan postinganmu. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Meninggalkan keseruan liburan Uya-Kuya dan keluarganya menjelajahi budaya K-pop di negeri Ginseng, Korea Selatan. Di lain kisah, Fahmi Bo pemeran Dedi dalam sinetron tukang ojek pengkolan yang doyan makan sengaja membawa Surti dan juga Bobby untuk makan seafood yang mangkal di pinggir jalan. Lalu benarkah di hadapan Surti dan Bobby, Fahmi sengaja menunjukkan keahliannya memasak makanan laut? Sementara itu, seperti apa perjuangan Dewi Oktaviani pemeran Laras yang berjuang mati-matian menyelesaikan skripsinya agar bisa meraih gelar sarjana?
Berperan sebagai sebuah keluarga dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan TOP membuat hubungan Fahmi Bo pemeran Dedi dengan Febri K pemeran Surti sang istri dan Henry Chan pemeran Bobby sebagai anak terbilang cukup dekat. Bahkan kedekatan ketiganya sebagai sebuah keluarga kerap terbawa hingga keluar lokasi syuting. Lihat saja tadi malam selepas syuting, Fahmi Bo yang doyan makan tiba-tiba memboyong anak dan istrinya itu untuk menikmati kuliner malam di tepi jalan. Ya, Fahmi ingin mentraktir Mama Surti dan Bobby makan seafood favoritnya. Tak hanya sekedar mentraktir, Fahmi Bo bahkan menunjukkan perhatian istimewanya kepada keluarga sinetronnya itu dengan mencoba memasak sendiri. Dan seperti inilah keseruan makan malam ala keluarga Dedi Tukang Ojek Pengkolan. Ya pemirsa Intens, malam ini saya bersama keluarga saya di Tukang Ojek Pengkolan, Mama Surti dan Bobby. ya, kali ini malam ini kita habis syuting ya Ma. Tadi capek banget. Biasanya sih kita makan suka bareng kadang-kadang gitu kan. Nah sekarang saya mau ngajak istri saya sama Bobby makan di seafood. Ini ceritanya katanya Papa mau masakin nih buat Mama sama Bobby. Coba kita lihat masakan Papa enak gak sih sebenarnya? Nah, Papa tuh kalau di rumah suka masak. Saya intens. Nih, saya lagi goreng ikan bawal buat Mama My Love. Nih, lihat. Usai memasak dan mengolah ikan gurame pesanan Mama Surti, aksi memasak Fahmi Bo berlanjut dengan memasak cumi saus Padang yang menjadi menu favoritnya. Lagi-lagi Fahmi menunjukkan keahliannya dalam memasak. Meski perlu membasahi tubuhnya yang cukup tambun, namun Fahmi tampak serius menyelesaikan masakannya. Dan kelezatan masakan Fahmi ditandai dengan pujian dari Bobby dan Mama Surti serta tandasnya semua makanan yang tadi dimasaknya. Nah, pemirsa Intens, sekarang saya mau masak cumi saus Padang. Tuh. Nah, kalau masak cumi saus Padang harus cuminya digoreng dulu. Nih, lihat. Neneng, sudah siap. Cumi saus Padang. Mantap. Lezatos. Pemirsa Intens, saya sama Mama My Love, sama Bobby baru aja selesai makan. Kenyang banget. Kenyang, enak. Gimana tadi? Enak banget. Mah? Pokoknya hari ini terbukti Papa nggak cuma bisa makan tapi bisa masak juga. Mah, gimana Mah? Leker. Masih dari kiprah para pemain sinetron Tukang Ojek Pengkolan, kali ini ada Dewi Oktaviani pemeran Laras yang harus pontang-panting membagi waktu antara syuting dan kuliahnya yang telah memasuki semester akhir. Ya, lantaran harus menemui dosen pembimbing skripsinya, Dewi yang mengambil bidang studi ilmu komunikasi harus rela bergegas ke kampus selepas jadwal syuting pagi. Meski disibukkan dengan jadwal syuting yang kian padat, namun Dewi bertekad untuk menyelesaikan skripsinya agar bisa mengikuti sidang skripsi serta wisuda pada Oktober mendatang. Dan seperti inilah perjuangan Dewi mengurus keperluan skripsi di kampusnya. Ya pemirsa, kebetulan aku hari ini break siang. Tapi karena aku sudah memasuki ke tahap-tahap yang sudah akhir di kampus, aku harus rajin kuliah. Jadi sekarang aku mau ke kampus dulu. Ini skripsi aku. Judulnya Strategi Komunikasi PT bla 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 bla. Nih tuh. Doain ya biar aku bisa cepet lulus nanti pas di bulan Oktober 2017 aku. Ini namanya surat penunjukan pembimbing. Kemarin kan jadi sarjana. Ntar ikut lagi ya pas aku sudah ya? Iya. Berarti ini aku udah sah nih. Ini udah sah Bang Ajat? Udah. Ya, pesan paling cuma bilang gini, ini diperbaikin yang revisi-revisinya, terus lanjutin dari bab 3, 4, sampai 5 sampai selesai. Habis itu nanti bimbingan lagi yang harus rajin dan harus lebih bagus lagi, teorinya harus lebih banyak. Paginya aku syuting jam 10 sampai jam 12 itu kan
sampai break makan siang biasanya suka bisa jam 4 lagi baru masuk. Karena kan rumah mama biasanya suka sore, tapi tumben tadi pagi-pagi gitu. Paling gitu aja sih, kalau cara bagi waktunya ya bagi-bagi kita di lokasi kayak gimana, ngomong sama orang lokasinya bahwa kita ada kuliah. Ya pokoknya yang terbaik lah buat aku biar aku bisa lancar, kuliah lancar, kerjaan lancar, semuanya lancar. Amin. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Kiasan klasik ini sepertinya sangat pas disematkan pada Idrus Madani, pemeran Ustadz Kemet yang ternyata di usianya yang sudah mencapai 62 tahun masih rajin berolahraga. Mulai dari bulu tangkis, berenang hingga trekking, sanggup dilakoninya sebelum berangkat syuting. Lantas seperti apa semangatnya Idrus Madani menjalani berbagai aktivitas olahraga pagi bersama sang istri? Halo pemirsa Intens. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Nih pagi yang ceria. Kita memulai beraktivitas dengan olahraga sprot. Ya. Biar kata kita udah berumur, Babe juga udah agak-agak UJR alias ujur. Kita tetap sehat, olahraga. Mensana in corpore sano. Artinya jangan di sini, jangan di sono. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Begitu pentingnya manfaat kesehatan bagi aktor senior Idrus Madani, pemeran Ustadz Kemet di serial terbaik RCTI Dunia Terbalik, hingga tak pernah mau meninggalkan kebiasaan berolahraga setiap pagi sebelum berangkat syuting. Tak sendiri, Idrus Madani ternyata ditemani sang istri Harti Rahayu alias Tati Cuek dan langsung memulai aksi membakar kalori dengan bermain bulu tangkis. Siapa sangka walau usianya telah mencapai 62 tahun, Idrus sanggup bermain 2 set sekaligus melawan tetangganya yang berusia jauh lebih muda. Nih, tuh udah ada koknya. Banyak nih. Banyak emang gitu ya, olahragawati. Sekali main 3. Raketnya. Patah-patah semua. Berani nantangin? Berani. Nah, Eki, berani nggak lo nantangin Ki deh? Berani katanya. Kita pemanasan tadi udah, pemirsa. Sekarang kita mau main sparring partner. Sparring partner. Biasanya mah pasangan, ganda campuran. Ganda campuran. Campur aduk. Campur telur. Si goreng. Si goreng. Pokoknya saksikan nih. Doain pemirsa. Kita biasanya sih, ya yang begini aja sih. Menang. Menang dia, kita kalah. Lihat aja deh. Saksiin nih. Atlet Ustadz Kemet dari dunia terbalik, ilmunya jauh dari rata-rata orang lain. Ilmu apa aja ya? Menang, lawan yang muda-muda. Emangnya siapa? Dia lawan siapa? Kenapa lo bisa kalah? Kenapa bisa kalah? Hebat bebeknya. Bukan Idrus Madani namanya jika tak membuat kejutan. Jika banyak orang memilih beristirahat usai melakoni permainan bulu tangkis yang sanggup membuat nafasnya naik turun layaknya peserta triathlon, Idrus justru lanjut lagi dengan berolahraga renang. Di kolam sedalam hampir 2 meter ini yang airnya berasal dari mata air alami sehingga bisa diminum, lagi-lagi Idrus sukses berenang dengan gaya dada sebanyak 2 putaran. Dianggap belum cukup, Idrus pun kembali mengolah tubuhnya dengan melakukan push up di pinggir kolam renang. Lelah sudah pasti, tapi bagi Idrus ia masih sanggup menjajal trekking di jalanan yang menanjak sambil berlari. Pemirsa Intens, nih habis main badminton. Ngantuk. Ya makanya kita berenang sekarang. Seger. Ya insya Allah
sekalian mandi. Ini mata air, nggak pakai disaring lagi, nggak pakai kaporit. Alhamdulillah sehat. Nih, lihat kita beraksi. Ya, 1, 2, 3. Ya. Ceritanya si bulan madu. Aduh, bulan madu kaki. Cie. Ya Allah, pemirsa, Babe udah ngap-ngapan. Pak, tanah yang dijonggol bagaimana? Jangan dijual. Terus, Jangan dijual. Jangan dijual. Terus tanah yang di Margonda? Jangan dijual. Terus yang di kebun kacang? Emang kenapa? Pemirsa, sebenarnya masih ada 3 ini lagi. Mau ada triathlon nih ceritanya. Badminton, berenang, lari. terus lari melarikan diri dari kenyataan. Ya alhamdulillah sih kita masih bisa lah menjalankan aktivitas itu ya Pak ya. Biar kata umur kita udah setengah abad lebih. Setengah abad, masih ada setengah lagi sih. Alhamdulillah kita masih dikasih sehat. Tidak jauh berbeda dengan Idrus Madani, si pemeran Akum Agus Kuncoro juga rutin melakukan olahraga. Jika di luar syuting gemar bersepeda, di lokasi syuting Agus memilih menjalani ritual olahraganya seperti sit up, push up, dan pull up. Agar jadwal berolahraganya tak terganggu, Agus sengaja membawa peralatan olahraga ke lokasi syuting. Lalu benarkah jika satu hari saja Agus absen berolahraga, ia merasakan tubuhnya menjadi tak bertenaga dan sakit-sakitan? Emang harus olahraga sih. Yang biasanya kita selesai syuting tuh sekitar jam 12-an sampai jam 1-an. Break. Terus mulai syuting tuh sekitar jam 11-an. Iya ringan-ringan aja, cuman yang diangkat cuman beban berat badannya aja sih, kayak push up, sit up, terus dipping, pull up, kayak gitu-gitu aja sih. Maksudnya yang emang buat cuman jaga buat badannya aja. Soalnya kalau enggak ntar malah sakit-sakitan kalau nggak olahraga sih. Aja emang harus tetap harus olahraga sih. Minimal harus keringetan. Rahasia sehat Idrus Madani dan Agus Kuncoro adalah tak pernah lupa untuk berolahraga sesibuk apapun mereka. Dan setelah ini, apa komentar bintang muda Arbani Aziz ketika disebut ganteng, muda, dan alim? Tapi benarkah kehadiran Megan Tara sebagai alpha akan menggeser Roman menaklukkan hati Wulan? Sosok sang kakak yang terlihat kian religius di saat-saat terakhir jelang meninggal dunia ternyata begitu membekas pada diri Arbani Aziz, pemeran Roman dalam sinetron Roman Picisan. Dan selepas sang kakak menghembuskan nafas terakhirnya, Arbani pun berubah menjadi sosok remaja yang kian alim. Karena Arbani seakan selalu diingatkan untuk menjalankan sholat 5 waktu serta kewajiban-kewajiban lainnya sebagai seorang muslim oleh almarhum sang kakak tercinta. Tak heran jika waktu sholat telah tiba, baik di lokasi syuting maupun di tempat lain, Arbani pun bergegas untuk menjalankan kewajibannya.
Kalau itu semua sih harus banget dijalanin ya, kayak sholat 5 waktu. Apa ya, aku nggak mengatakan diri aku tuh orang soleh atau apalah, enggak, itu kan tanggapan orang ya. Cuman tetap aja aku juga manusia, aku pernah buat salah atau segala macam. Meninggalkan sholat pun aku juga pernah, tapi bukan yang disengaja. Misalnya gue malas-malasan untuk nggak sholat, enggak, itu baru fix salah benar. Lihat sosok almarhum kakak ya, karena waktu sebelum dia dipanggil sama Allah dia itu sempat berubah jadi religius sekali. Pekerjaannya tiap hari baca Quran apa segala macam, yang dia cari tahu itu masalah-masalah dan ilmu-ilmu tentang Islam apa segala macam. Itu sih yang menjadi yang membuat gue lebih terbuka untuk gue harus jadi muslim yang lebih baik lagi nih. Bani ini kalau di rumah dia sebagai anak yang soleh, anak yang pendiam, ya. Terus bahwasanya dia selalu mengikuti apa petuah dari orang tuanya. Itu yang bahwasanya dibawa sampai saat ini. Selain dikenal sebagai sosok remaja yang alim oleh orang-orang terdekatnya, Arbani yang namanya kian melejit lewat sinetron Roman Picisan juga dikenal sebagai bintang muda yang membumi. Heran jika Arbani begitu disukai oleh para fansnya yang tergabung dalam Arbani Lovers. Dalam setiap kesempatan bertemu dengan para Arbani Lovers, baik yang selalu datang berbondong-bondong ke lokasi syuting maupun dalam acara meet and greet, Arbani selalu berbaur seakan tak memiliki sekat dengan para penggemarnya. Selain dengan senang hati melayani permintaan foto bersama, Arbani bahkan tak jarang memberikan perhatian lebih kepada para fans, termasuk ikut meramaikan acara games yang digelar para fans. Dan seperti inilah potret kedekatan Arbani Aziz dengan para Arbani Lovers. Bener ganteng, ramah, baik banget. Kalau ganteng tuh banyak yang lebih ganteng. Baik banget. Suka ngebalesin komen-komen ABL. Sholat terus. Ramah banget, ngehargain fans banget. Makasih loh ini. Sama siapa saja, sama fans juga. Mereka anggap aja saudara-saudara kita semua. Apalagi mereka perempuan ya, itu aja. Di luar sosok Arbani yang begitu dicintai para fansnya, kisah cinta Arbani sebagai pemeran Roman dengan Adinda Azani pemeran Wulan dalam sinetron Roman Picisan tampaknya mulai sedikit terusik. Ya, keputusan Wulan untuk kuliah di Rumania ternyata mempertemukannya dengan sosok Alfa yang diperankan Ahmad Megantara. Alfa adalah mahasiswa Indonesia yang sudah lebih dulu tinggal dan kuliah di Rumania. Meski berstatus sebagai mahasiswa, namun Alfa memiliki pembawaan yang sangat dewasa serta sangat perhatian. Sosok Alfa lah yang kemudian banyak membantu Wulan selama berada di Rumania. Lantas benarkah diam-diam Wulan akhirnya jatuh hati pada Alfa? Lalu seperti apa nasib hubungan Wulan dan Roman? Akankah Alfa, Wulan dan Roman terlibat dalam jalinan kisah cinta segitiga? What? Give me your phone. What for? It's okay. Oh. Hey. Whoa. Hey. Thank you. Kau berikan aku cinta, berikan aku rasa hingga tak bisa berpaling. Karakter gue itu sebagai Alfa. Nah, jadi Wulan itu dari Indonesia, dia itu kan mau lanjut sekolah di Romania. Terus nggak sengaja gue itu ngelihat Wulan lagi kesusahan, akhirnya gue tolongin. Nah, sebenarnya Alfa ini belum tahu kalau Wulan itu udah punya pacar, tapi akhirnya Alfa emang tahu gitu, tapi tetaplah jadi akhirnya kan cinta segitiga. Pokoknya Alfa itu cowok yang dewasa, terus dia maskulin, dia manly, dia bener-bener kayak misalnya gitu ya, kalau
lagi jalan terus mau masuk mobil, pasti dia itu ngebukain pintu buat ceweknya dulu. Habis itu nutupin baru dia yang masuk. Pasti pokoknya bakalan ada yang mengejutkan lah. Wow, terkejut. Selalu ada Kayak yang Samuel baru. punya pacar baru lagi. Pacarnya ganteng. Jadi kita tunggu nanti Jadi tanggal 3. kita tunggu apa kata kalian? Yang pastinya bikin baper, bikin sweet. Bikin sweet. Sweetener. Sweetener. Jangan lupa saksikan terus Roman Picisan hanya di RCTI jam 16.15. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. I'm gonna show you something beautiful. Nothing lasts forever. It's the end. Oh, come on. You are this close from your dream. Lihat Krakatau, sunset di Labuan Bajo, berenang di Maldives. Kalian ngapa? Wow, ruangan ini sangat penuh dengan energi. Miss World 2016. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati,